permasalahan tentang kewajiban untuk melaksanakan kebaikan juga digandengkan dengan larangan untuk memberikan keburukan dan kedzaliman. Seperti di riwayat hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yu'dzi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir fala yu'dzi. Di sini kalimat fala yu'dzi apa i'rabnya? Yu'dzi fi'lun mudhari' majzum dikarenakan la nahiyah. Alamatu jazmihi apa? Bihadfi harfil ilah wa huwa ya. Maka ditulis fala yu'dzi. Da-nya kasrah, tidak ada ya-nya. Menandakan bahwa dia itu majzum. Maka maknanya la di sini la nahiyah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya diharamkan untuk mendolimi tetangganya. Maka di sini saling consequence dan terjadi synchronization. Di hadis-hadis yang tadi, muliakan tetanggamu. Bahkan Jibril mengatakan kepada Nabi, berwasiat tetangga dan sebagainya. Maknanya berbuat baik kepada tetangga wajib. Di sisi yang lain synchronization-nya adalah dilarang haram berbuat keburukan kepada tetangga. Maka ini lafaz yang datang dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Dan di sana pun ada hadis yang datang dengan lafaz yang lain yang muttafaqun alaih dari Abu Shuraih. Disebutkan la yu'minu wallahi la yu'minu kila man ya Rasulullah. Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Maknanya Nabi bersabda la yu'minu, tidak beriman seseorang. Perlu diperhatikan, di pelajaran yang lalu telah kita bahas la yu'minu ahadukum. Apa makna la di sini? La nafi apa? La nafi lil kamal. Ahsantum. Maknanya penafian kesempurnaan iman, bukan menafikan seluruh iman. Orang-orang Al-Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin beristidlal dengan la seperti ini, la nafi lil jins, menafikan seluruh keimanan. Sehingga mereka menuding orang-orang yang pendosa-pendosa besar kafir. Kenapa? Karena banyak di ayat dan hadis, misalnya di hadis la yu'minu. La yu'minu maknanya tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti kafir. Maka di sini bukan la nafi lil jins, maknanya menafikan seluruh keimanan sampai derajat 0%, tetapi maknanya la yu'minu nafi lil kamal. Maknanya tidaklah sempurna keimanan seseorang. Masih ada keimanannya mungkin setengahnya, mungkin 20% keimanannya. Namun barang siapa yang ingin imannya sempurna 100%, kapan dia beriman 100%? Di saat tidak mengganggu dan berbuat baik kepada tetangganya. Maka di sini disebutkan la yu'minu maknanya nafi lil kamal, menafikan kesempurnaan. Bisa jadi orang ini hanya beriman 20%, itu maknanya siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang mana tetangganya itu tidak aman dan tidak tentram, merasa gelisah dengan kezaliman dan kejahatan yang dilakukan oleh tetangganya. Dikatakan oleh Nabi la yu'minu, tidak beriman. Maknanya orang ini tidak mempunyai keimanan yang sempurna. Masih beriman kepada Allah, melaksanakan sholat, namun berbuat buruk kepada tetangganya. Dan begitu pun di dalam hadis yang semakna dengan Abu Shuraih, hadis yang muttafaqun alaih juga dari Abi Hurairah. Berarti lafaznya sama, datang dari dua sahabat. Yang lafaznya la yadkhulu al-jannah. Kalau tadi la yu'minu, sekarang la yadkhulul jannah. Tidak akan pernah masuk surga. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Barang siapa yang tidak merasa tentram dan aman tetangganya dari perbuatan keburukannya. Hadis ini muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berarti ada dua, dari Abu Shuraih dan dari Abi Hurairah. Yang satu menafikan keimanan secara sempurna, la yu'minu ahadukum, dan yang satu lafaznya dari Abi Hurairah, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga orang yang berbuat kedzaliman kepada tetangganya.
Lalu apa makna bawa'iqahu? Bawa'iq dia adalah jamak dari ba'iqah, yang maknanya adalah dahiyah atau asyai' al-muhlik wal amru syadid. Maknanya adalah perkara yang buruk, perkara yang mencelakakan. Sehingga maknanya di sini tidak beriman dan tidak masuk kepada surga orang-orang yang mempunyai tetangga dan orang-orang ini takut karena tetangganya melaksanakan keburukan kepadanya. Maka ketahuilah ya ibadah Allah, bahwa permasalahan tetangga tadi telah diwajibkan kita untuk berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena mereka orang terdekat, tangan kanan kita di saat kita membutuhkan emergensi. Bahkan tidak ada uang sama sekali. Di rumah tidak ada uang sama sekali. Anaknya panas, mau minta kepada orang tua jauh, dan butuh ditransfer, dan bank tutup misalnya. Maka tetangganya, Afwan, pinjam dulu 100, dibawa ke puskesmas yang murah. Ya sudah, tetangganya ini yang memberikan kemudahan. Maka tetangga itu amatlah penting. Meskipun dia mempunyai orang tuanya jauh. Dan dari sebab itu dilarang kita untuk mendolimi mereka. Maka seseorang yang membuat takut tetangganya, seperti kita bertetangga dengan orang yang dia itu misalnya preman, dan dia itu tidak melaksanakan sholat apalagi dan sebagainya, dan pekerjaannya dia adalah preman di pasar, tukang palak dan sebagainya. Maka tetangganya ini takut, karena memang juga pernah apa-apa yang ada di luar rumahnya hilang, lupa dimasukkan, hilang. Maka tetangga ini merasa takut dari tetangganya, maka tetangga itu yang membuat rasa takut, baik takut dari dicuri dan yang lainnya, maka tetangganya ini terus-menerus dalam keadaan berdosa dan diancam tidak masuk surga karena membuat takut kepada tetangganya. Maka lihat bagaimana membuat takut kepada tetangganya saja di dalam hadis ini tidak masuk kepada surga. Yang mana seorang tetangga yang tidak tentram dari tetangganya, dari bawa'iqahu, dari keburukan-keburukan yang ada pada tetangganya, maka membuat takut tetangga dan membuat resah tetangga karena akhlaknya yang buruk, itu menyebabkan dia kurang sempurna imannya dan bisa menyebabkan tidak masuk kepada surga. Maka inilah dari tentang permasalahan tetangga, bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik, dan realisasi dari perbuatan baik ini banyak sekali. Kita ringkas di hadis-hadis yang muttafaqun alaih ataupun Sahih Al-Bukhari dan Muslim saja. Seperti datang dari Abi Dzar, berkata Nabi Muhammad SAW, "Ya Abu Dzar, idza tabah marqah fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jirana." Maka wahai Abu Dzar, jika kamu kebetulan mempunyai daging, maka perbanyaklah dari kuahnya. Kemudian dari kuahnya itu diperbanyak airnya dan kamu berikan kepada tetangga kamu. Maka di sini akhlak yang baik, meskipun hanya sekedar memberikan sayur yang banyak kuahnya, lebih baik daripada tidak sama sekali. Maka ini perintah dari anjuran dari Nabi kepada Abu Dzar. Maka salah satunya seperti ini, memberikan makanan, membagikan makanan, makan bersama tetangga dan sebagainya. Dan begitu pun bahkan di hadis yang muttafaqun alaih tentang masalah pemberian ini tidak boleh dihina. Meskipun memberi hanya sekedar gulai ayam yang dia itu satu potong, padahal di rumah ada 11 keluarga, ya tidak apa-apa, satu potong dibagi 11 keluarga. Yang jelas jangan dihina pemberian tetangga ini. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, "Ya nisa al-muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah." Maka wahai para perempuan ummahat,
janganlah kamu mengejek dari tetangga kamu yang memberikan hadiah walaupun dengan firsin syah. Mana firsin syah? Syah adalah kambing, firsin itu adalah bagian yang tulangnya banyak dan dagingnya sedikit. Memberikan bagian firsin, bukan paha, bukan bahu, tetapi firsin apa? Seperti iga misalnya, yang mana tulangnya besar, dagingnya sedikit. Jangan dihina. Kenapa? Karena itu kebaikan. Hadits ini muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Dan juga tentang permasalahan kita bertetangga, jika mereka butuh peneduhan dari samping rumah kita selama tidak bermadarat kepada dinding kita, maka tidak apa-apa untuk menancapkan sesuatu misalnya. Dan ini yang kami lihat di Yaman, di mana di dalam hadis disebutkan, masih muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, la yamna jarun jarahu an yagriza khasabatan fi jidarihi. Maka jangan engkau larang tetangga kamu yang menancapkan paku dan membuat peneduhan dari dinding yang kamu buat itu untuk tetangga kamu. Apa maknanya? Seperti biasa jika kita bertetangga dan seperti yang kita lihat di SOP dari perumahan, setiap rumah mempunyai tembok. Dan saya membuat tembok, tetangga saya misalnya Abu Yazid, maka saya tembok, Abu Yazid juga bikin rumah tembok juga. Ya Abu Yazid. Jadi dua tembok, ya atau tidak? Saya punya tembok ke tempat Abu Yazid dan Abu Yazid punya tembok ke tempat saya. Iya. Berarti penjembatan antara rumah saya dengan rumah Abu Yazid ada dua tembok, ya kan? Kalau di Yaman tidak, cukup satu. Siapa yang duluan, maka yang akhir bisa memanfaatkannya dan beristidlal dengan hadis ini. La yamna jarun jarahu an yagriza khasabatan fi jidari. Jangan kau larang tetangga kamu yang menancapkan paku dan mungkin membuat sedikit atap peneduh di jalanan. Jangan dilarang selama jelas tidak menghancurkan tembok ataupun melobangi tembok dengan perbuatan tersebut. Dan ini yang kita lihat, masya Allah, di Yaman, di mana di rumah-rumah sakan seperti kita di sini, kaplingan-kaplingan, maka mereka siapa yang membuat duluan, tetangganya syukran, tinggal membuat antara dia saja berbentuk U seperti ini. Karena antar rumah tetangga sudah dibikin oleh tetangga, maka tetangganya itu orang ini membuat melester dari dinding dan dibuat mungkin paku untuk hanger dari pakaiannya, maka tidak apa-apa. Dan itu semua rumah kebanyakan seperti itu. Maka itulah bertetangga yang baik, yang jelas seperti itu keadaan yang disunahkan oleh Nabi. Kemudian jika terjadi ikhtilaf, saya punya tetangga, ada di kanan, ada di kiri, ada di belakang, ada di depan. Kemudian kebetulan saya ada kelebihan hasil daging kambing kemarin, maka membuat gulai kambing. Namun karena keluarga kita banyak, ada 11 pemain inti dan 3 coach ataupun 3 dari pelatih impor, maka 14 orang makan hanya sekilo daging sisa hasil kurban. Tapi ingin membagikan kepada tetangga. Kita aja sudah 14, makan daging itu tidak cukup, tambah sedikit air untuk tetangga. Namun hanya cukup 1 mangkok misalnya. Lalu mana yang didahulukan? Ini pun ada adabnya. Mana yang didahulukan kepada tetangga yang banyak itu? Maka disebutkan oleh Nabi di hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, berkata Aisyah, ya Rasulullah, inali jarain. Wahai Rasulullah, aku mempunyai 2 tetangga. Fa'ila ayyuhuma ahdi. Lalu aku hanya mempunyai 1 hadiah, misalnya 1 mangkok tadi. Kemana? Dari 2 tetangga itu. Ila aqrabihima minka baban. Lihat pintu yang paling dekat. Tetangga ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kebetulan rumah dia condong ke kiri. Maka di saat buka pintu, sebelahnya tetangga sekitar 2 meter. Adapun sebelahnya yang kanan, pintunya jauh dengan
pintu dia membuka pintu. Maka mana yang lebih berhak? Pintu yang lebih dekat. Kenapa? Di saat terjadi emergency, mana yang paling banyak menolong dari kehidupan yang normal? Di saat teriak tolong, tetangganya yang dekat rumah atau dekat pintunya atau yang jauh? Yang dekat. Maka seperti itu. Kata Nabi, cari dari pintu yang paling dekat, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan hadiah jika memang tidak bisa dibagi kepada keduanya. Berarti tetangga yang lebih berhak, tetangga yang lebih dekat, pintunya dengan kita lebih berhak. Itulah makna dari hadis ini. Maka ini dari adab-adab kita kepada tetangga. Dan kita akhir pertemuan kita dengan beware caution, awas perkara yang sangat berbahaya. Setelah disebutkan tadi di dalam hadis yang muttafaqun alaih, fala yu'dhi jarahu, bahwa dari keimanan seorang itu tidak mengganggu, tidak mendolimi tetangganya, maka perlu diketahui. Dan ini pertanyaan besar. Mungkin siapa yang jawab dari bapak-bapak? Abu Bahrum. Setelah Abu Bahrum, kalau tidak bisa menjawab, Abu Yazid. Tapi soalnya gampang, kayaknya itu bisa menjawab. Yakinilah. Jika tadi disebutkan kita ini harus berbuat baik kepada tetangga, yang mana tetangga itu adalah tadi di hadis Aisyah yang paling dekat pintunya lebih didahulukan. Pokoknya banyak hadis-hadis tentang berbuat baik kepada tetangga, bahkan diwasiatkan oleh Jibril seakan-akan mereka mempunyai ahli waris dari tetangga ini, menandakan bahwa keharusan kita berbuat baik kepada tetangga. Namun di situ tersirat, kalau kita diperintah berbuat baik dan bahkan tadi disebutkan tidak beriman dan tidak masuk surga orang yang membuat takut tetangganya menjadi takut karena orang ini memang residivis misalnya, orang ini memang preman, takut. Dan sudah banyak sendal-sendal yang baru kita beli hilang, tidak tahu kemana misalnya. Maka pertanyaan yang besar, jika memang sengaja seorang tetangga ini mendolimi tetangganya, pertanyaannya adalah dia berdosa kan? Baik, berdosa. Namun apakah ada perlipat gandaan dosa daripada dia mendolimi orang di jalanan yang bukan tetangga? Pertanyaannya itu. Apakah mendolimi tetangga ada berlipat-lipat dosa atau tidak? Atau biasa saja? Seperti kita mendolimi, astagfirullahaladzim, tidak mendolimi lah. Misalnya seperti orang mendolimi tetangganya dengan orang mendolimi di jalanan. Apakah beda apa tidak? Silakan dijawab biar bisa minum. Beda. Bedanya kenapa? Jadi dosanya lebih besar. Yakin lebih besar dosanya? Jawabnya benar dan telah datang adillah. Maka lihat bagaimana syariat. Di saat dari tadi kita sebutkan hadis-hadis berbuat baik kepada tetangga dan hadis-hadis awas jangan berbuat kedoliman kepada tetangga, tidak akan masuk surga, menandakan berbuat buruk kepada tetangga kita terutama yang paling dekat lebih besar daripada kedoliman kepada manusia yang lainnya. Dan itu telah datang nasnya. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud. Di saat Abdullah bin Mas'ud menanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayu dzanbin a'dham?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Jelas yang pertama apa? Kesyirikan. Dijawab oleh Nabi, "Antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqa." Di mana kamu menyembah kepada selain Allah padahal kamu meyakini bahwa Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberikan rezeki kepada kamu. Maka kamu melaksanakan sembahan kepada jin, syaitan, kepada wali-wali yang sudah meninggal, ngalap barokah katanya kepada nabi-nabi seperti Isa dijadikan Yesus Kristus anak Allah dan sebagainya. Maka jelas di sini dosa yang paling besar. Kemudian disebutkan, "Suma ayya Rasulullah." Lalu apalagi wahai Rasulullah? Berkata Rasulullah SAW, dan ini poin pendalilannya, "Wa antuzaniya halilati jarik." Dan kamu berzina, berselingkuh dengan tetangga kamu. Di sini disebutkan dosa yang paling besar. Ini wajah pendalilan. Maka
maaf, kita berbicara masalah zina. Zina haram. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Maka para PSK berzina dengan para germo ataupun mucikari. Enggak pada tahu kan germo, mucikari, PSK. Apa PSK? Persatuan Silat Karawang. Daripada enggak paham mending diberi singkatan. Al-muhim PSK dengan bla 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 itu berdosa. Namun apakah lebih tidak berdosa? Si PSK ini ternyata mencicip dari suami tetangganya, berselingkuh dengan suami tetangganya. Maka lebih parah lagi dibanding dia dengan para bos-bos yang jauh rumahnya dan hanya bertemu di tempat hotel dan sebagainya. Maka ini jelas, nasnya datang dari Nabi, dan kalian berzina dengan tetangga kalian. Dan begitu pun di dalam hadis, kalau tadi muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, yang terakhir hadis dari Al-Miqdad Ibnul Aswad yang sama lafadznya seperti tadi, namun lebih description dan lebih mengerikan. Dari Miqdad Ibnul Aswad berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taqulun fi zina?" Apa yang kalian ucapkan tentang zina? Qalu haramahullah wa rasuluhu fa huwa haram ila yaumil qiyamah. Zina itu ya Rasulullah, kata para sahabat, haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sampai hari kiamat. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dengan soal jawab tadi, la an yazniya rajul bi asri niswah aisar alaih min an yazniya bimra'ah jari. Ini nas juga. Barang siapa seseorang laki-laki ataupun perempuan berzina kayak PSK tadi dengan 10 laki-laki di luar sana, dibanding dengan 1 laki-laki atau perempuan yang berzina dengan berselingkuh dengan tetangganya, maka ini lebih berlipat ganda. Maka ini masalah perzinaan. Maka sesuai dengan hadis Ibnu Mas'ud tadi, dari dosa yang paling besar berzina dengan tetangga. Dan saya mau bertanya, apakah perkara ini banyak? Jawabnya jelas, seperti tadi. Di saat tetangga itu orang yang paling dekat, di saat kita butuh emergensi, mereka dekat. Dan begitu pun bagi orang-orang awam yang tidak mempunyai agama dan takut kepada Allah, maka mereka biasa makhluk tetangga akan masuk kepada tetangganya tanpa mengetuk pintu. Kemudian kebetulan melihat istri tetangganya yang sedang bersolek, kemudian diketahui bahwa tetangganya orang yang bekerja nahkoda kapal pesiar, tidak datang ke rumahnya kecuali 3 bulan 4 bulan. Maka akhirnya mulai dari situ terjadi fitnah. Jadilah syaitan di antara mereka yang akhirnya terjadi apa yang terjadi. Maka perempuan ini berselingkuh dengan tetangganya. Sekarang terjadi lebih mudah, iya. Seperti mereka emergensi lebih mudah, maka kecelakaan pun lebih mudah, terutama orang awam tadi yang tidak ghadul basar, yang tidak menutup aurat, masuk ke rumah sembarangan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka di saat kejadian ini diketahui, tetangganya paling sakit hati atau tidak? Jelas. Tetangganya mengatakan, wahai saudaraku, tetanggaku, aku mewanti-wanti kepada kamu, titip istriku dan anak-anakku. Bahkan aku memberikan uang sebagian bulanan kepada kamu agar diberikan. Sekarang pagar makan tanaman. Maka ini adalah luka di atas luka dan derita di atas derita. Maka suatu aib yang sangat besar. Dan para tetangganya pun yang lain mengetahui keadaan ini akan lebih marah dibanding orang ini berzina dengan perempuan di jalanan, tapi berzina dengan perempuan istri tetangganya yang paling dekat rumahnya. Jelas mungkin pemukulan mereka di saat diarah ke kelurahan ataupun di tempat Sumatera ini ke Nagari lebih bonyok duluan sebelum dibawa ke kantor polisi, karena tetangga membuat mereka marah. Dan begitu pun di dalam hadis ini disebutkan, maka akhbirni ma taqulun anis sarqah, beritahu kepadaku tentang mencuri. Kalau dia itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan sampai kiamat hukumnya haram. Maka Nabi menambahkan, la an yusriqa ar-rajul min asrati abyad aisar alaihi min an yusriqa min jarihi. Maka jika seseorang mencuri di rumah-rumah yang jauh,
10 rumah, itu lebih ringan adabnya dan dosanya dibanding dia mencuri dari 1 rumah dan mungkin mencuri perkara yang ringan namun dari harta tetangganya. Sama tadi, bahwa tetangga dengan tetangga saling mempercayai. Bahkan kadang-kadang tetangga masuk ke rumahnya, terutama orang awam tanpa izin dan sebagainya, kemudian dia mencuri. Maka tetangga ini setelah diketahui yang mencuri berangkas uangnya yang dia simpan itu ternyata tetangganya yang sering dia berikan makanan dan membantu kepadanya uang, maka akan lebih sakit hati seperti dikhianati. Maka inilah jawaban dari pertanyaan kami tadi, bahwa adab di sisi Allah lebih besar bagi mereka orang-orang yang mendolimi tetangganya. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang terakhir ini dari Al-Miqdad Ibn Aswad dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yang mana diriwayatkan dari Muhammad Ibn Sa'ad Al-Ansari dari Abu Ghaibah, dari Abu Dhabyah Al-Kala'i dari Al-Miqdad Ibn Aswad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Al-Bukhari di Adabul Mufrad dan telah dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka dengan ini kita tutup pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum.